Berarti betapa pendeknya, saudaraku, intercession daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi ini adalah, saudaraku, berita sukacita bahwa keselamatan saudara dan saya di dalam rencana yang sempurna pasti akan Allah genapi. Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh kembali Tuhan mendapatkan berkat firman-Mu. Dan hari kami berdoa biar Kau sekali lagi menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami kebenaran firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, tapi juga meluruskan jalan kami, dan buat kami mengerti kehendak Tuhan yang terindah buat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Biar kami sekali lagi boleh melihat kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan pribadi-Mu di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita masih ada di minggu di mana kita baru saja merayakan hari Raya Pentakosta minggu yang lalu. Dan karena itu hari ini saya ingin kembali mengajak kita merenungkan tentang pribadi Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama pelajari dan merenungkan satu hal yang indah dari firman Tuhan tentang pekerjaan Roh Kudus yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Saya sudah merenungkan apa yang saya akan bagikan pada saudara hari ini, dan saya sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan yang indah buat kehidupan saya, dan saya percaya untuk kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8, ayat 26 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kitab Roma pasal yang ke-8 adalah kitab yang begitu kaya, sangat kaya, di dalam menceritakan dan menguraikan tentang pekerjaan atau pelayanan, dalam bahasa Inggris ministry, dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita, orang percaya. Dan saya sangat anjurkan untuk saudara semua membaca kitab Roma ini. Saudara-saudara memang cukup panjang, ada 39 ayat, tapi saya percaya saudara akan diberkati. Dan di dalam kitab Roma ini, saudara-saudara, itu ada Rasul Paulus menjelaskan beberapa pelayanan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan hari ini, saya akan bersama-sama mengajak untuk kita mempelajari pelayanan yang terakhir yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ini. Yang saya sebut yaitu pelayanan syafaat atau pelayanan intercessor atau intercession di dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan saudara bahwa Roh Kudus itu sendiri berdoa untuk kita. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan the Spirit Himself intercedes for us. Dua kali, saudaraku, di dalam ayat 26 dan ayat 27 diulangi sekali lagi, the Spirit intercedes for the saints, ya, orang-orang kudus, yaitu saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang kudus.
Dan ini yang saya sebut, saudaraku, satu pelayanan indah yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu dia melayani pelayanan intercession. Nah, apa, saudaraku, arti kata intercede itu? Yang biasa di dalam bahasa Indonesia, saudara, kita sebut sebagai pelayanan syafaat. Nah, di dalam kata intercede, itu mengandung dua arti. Saudara, yang pertama adalah speak on our behalf, yaitu seorang berbicara mewakili orang lain, dan yang kedua adalah orang yang membela perkara orang lain di depan katakanlah seorang hakim. Nah, jadi saudara-saudara, kalau dikatakan Roh Kudus itu bersyafaat untuk kita, maka Roh Kudus itu mewakili kita berbicara kepada Allah untuk membela saudara dan saya. Luar biasa, saudara-saudara, kalau kita mengerti hal ini. Nah, kalau kita bicara tentang pelayanan intercessor atau pelayanan syafaat ini, saudara-saudara, maka di pasal yang sama, saudara bisa melihat ada satu pribadi lagi yang juga, saudara-saudara, menjadi intercessor kita, atau bersyafaat, atau membela, atau intercede untuk kita. Kalau saudara baca di dalam ayat ke-34, ya, ayat 34, di dalam bahasa Indonesia dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Nah, di dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, dikatakan interceding for us. Saudara-saudara, ayat 26, 27, dan 34, semua kata interceding itu memakai kata bahasa Yunani yang sama, yang artinya adalah seorang yang membela orang lain, saudara-saudara, dan berbicara mewakili orang itu. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, satu hal yang indah, bahwa kita memiliki dua dari pribadi Allah yang membela kita di hadapan Allah Bapa, yaitu Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya saya sekarang mengerti, saudara-saudara, waktu saya melihat Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang membela perkara kita di hadapan Tuhan, saya makin mengerti mengapa di dalam ayat yang ke-31 dari Roma pasal ke-8 ini, Paulus berkata, dia berkata begini, apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, mengapa Allah di pihak kita? Allah di pihak kita bukan karena kita baik. Allah di pihak kita bukan karena kita sempurna, saudaraku, tanpa kesalahan. Hidup kita terus, saudara, melakukan yang baik, benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan itu. Allah di pihak kita karena dia menjawab intercessor, dia menjawab syafaat, saudara, perantara dari dua pribadi, yaitu saudaraku Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan saudara, saya sudah beberapa kali dalam khotbah saya terdahulu menjelaskan lagu intercession daripada Tuhan Yesus. Ya, saya harap saudara-saudara bisa tidak bingung kalau saya pakai kata intercession ini, karena lebih comfortable buat saya. Ya. Dan hari ini, saudara-saudara, kita akan pelajari lebih dalam tentang intercession daripada Roh Kudus. Bagaimana dia itu berdoa untuk kita, bersyafaat untuk kita. Dan ada 4 kebenaran yang saya berikan pada saudara tentang peran Roh Kudus di dalam bersyafaat untuk kita. Yang pertama, saudara-saudara, saya sebut intercession dari Roh Kudus itu simpatetik, ya, atau dia bersimpati. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, demikian juga Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, saudara-saudara, kata membantu, ya, atau help di dalam bahasa Inggris, itu dari bahasa Yunani, sonanti lambanomai, yang artinya adalah bersama-sama memikul beban. Joining with the help. Dan ada dua kata, saudaraku, Roh Kudus bukan hanya membantu, tetapi dia bersama-sama dengan kita, join dengan kita. Join di mana? Di dalam kelemahan kita.
Dengan kata lain, saudara-saudara, yang pertama kita bisa belajar dari pelayanan intercession Roh Kudus ini adalah Dia sangat bersimpati dengan kelemahan kita. Dan saudaraku, kata bersimpati ini, saudara-saudara, mengandung arti bukan hanya Dia kasihan, saudaraku, bukan Dia, saudaraku, feel sorry about us, tetapi Dia sungguh-sungguh, saudaraku, bersama-sama dengan kita. Dia ikut menanggung kelemahan kita. Dan kalau saya merenungkan tentang ini, saudaraku ya, bagaimana Roh Kudus itu, saudaraku, ikut menanggung kelemahan kita, ikut merasakan kelemahan kita, saudara-saudara, Dia mengerti pergumulan kita. Saya lagi-lagi ingat, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudaraku, sebagai imam besar kita yang tertulis di dalam kitab Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Ya, saya langsung ingat dengan ini, dan saudaraku, hati saya sungguh bersuka cita. Ibrani pasal 4 ayat ke-15 berkata, sebab imam besar yang kita punya, dan imam besar saudaraku adalah Tuhan Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Imam besar kita yaitu Tuhan Yesus, Dia turut merasakan kelemahan kita. Dia mengerti, saudaraku, kelemahan kita. Dan ini satu hal yang secara paling tidak harus menghibur, bahkan menguatkan kita semua. Saudara-saudara, kita semua bisa mengalami kelemahan. Semua kita bisa mengalami bahkan keputusasaan. Saudara-saudara, sepertinya, saudaraku, kita tidak lagi bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kita merasa benar-benar tidak berdaya, sebab kita memang manusia yang lemah. Kita memang fragile, frail, bahkan mortal. Tetapi, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus, di dalam keselamatan yang Allah sudah berikan, saudaraku, dan di dalam kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, kita tahu satu hal, di dalam kelemahan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir, bahkan Dia bersama-sama dengan kita di dalam kelemahan kita lewat kehadiran Roh Kudus. So, this is very comforting. Tetapi, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kelemahan yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam konteks Roma pasal 8 ayat 26 ini, saya ingin kita mengerti kelemahan apa yang dimaksud Rasul Paulus. Saudaraku, bukan hanya sekedar kelemahan tubuh, atau kelemahan hati di mana kita merasa tidak berdaya, saudaraku, karena persoalan yang berat, karena penderitaan yang kita alami, karena tekanan kita alami, tetapi ada satu kelemahan yang spesifik yang Paulus ingin kita mengerti bersama-sama, yaitu, mari kita baca kembali ayat 26, sebab Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, we don't know what we ought to pray for. Kita tidak tahu apa yang harus atau seharusnya kita doakan. Saudara-saudara, kalau kita berpikir tentang ini, mungkin di antara kita banyak kita berkata, saya tahu kok apa yang saya harus doakan. Tiap kali saya berdoa, saya tahu apa yang harus saya doakan. Saudara-saudara, tunggu dulu. Saudara membaca di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Di situ Yakobus berkata demikian, seringkali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sebab doa kita adalah doa yang kita tujukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Doa kita sering jadi doa yang selfish, doa yang egosentrik, dan bahkan doa yang duniawi, doa yang, saudaraku, tidak heran, doa yang kedagingan. Yang kita doakan adalah banyak hal yang, saudaraku, kita menuruti keinginan kita, bahkan, saudaraku, hawa nafsu kita. Itu, saudaraku, yang Yakobus katakan. Peringatan buat kita semua. Saudara-saudara, kalau kita mau mengerti sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini, dan Rasul Paulus berkata, kita ini sering tidak tahu apa yang kita doakan. Itulah, saudaraku, satu hal yang kita harus tahu. Bahwa seringkali apa yang kita doakan itu, saudaraku, adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu. Apa yang terbaik buat kita, apa yang seharusnya kita doakan. Di dalam masalah yang kita hadapi, saudaraku, apa yang sering kita doakan, kita harus cepat keluar dari masalah itu. Waktu saudara-saudara kita menghadapi kesulitan, saudara-saudara kita ingin, saudaraku, Tuhan singkirkan kesulitan itu. Selalu, saudaraku, itu yang pertama kali muncul di dalam kehidupan kita, dan kita tidak pernah tahu, saudara-saudara, apakah itu yang sungguh-sungguh terbaik, apakah itu yang seharusnya kita doakan. Dan disinilah, saudara-saudara, disinilah kita bisa belajar karakteristik yang kedua, kebenaran kedua dari pelayanan intercession daripada
Roh Kudus. Yaitu apa? Pelayanan intercession daripada Roh Kudus itu sempurna. Sempurna. Mari kita baca, saudaraku, di dalam ayat yang ke-27. Oke. Bagian yang terakhir dikatakan demikian. Yaitu bahwa ia, dan ia adalah Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Di dalam bahasa Inggris, saudaraku, lebih jelas dan lebih bagus susunan kalimatnya. Dikatakan, the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Roh Kudus, dia bersyafaat, dia berbicara kepada Allah, dia memohon kepada Allah untuk Allah lakukan sesuatu dalam diri kita sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Dan itu yang selalu dimintakan oleh Roh Kudus kepada Allah Bapa untuk kita. Roh Kudus selalu minta satu hal, Bapa, biar kehendak-Mu jadi buat umat-Mu, buat anak-anak-Mu yang Engkau sudah selamatkan dan Engkau tebus. Dan saudara-saudara, itulah yang menjadi pelayanan yang indah daripada Roh Kudus. Saudaraku, dia, waktu kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, kita tidak tahu kehendak Allah yang terbaik buat kita. Dan seringkali kita salah berdoa. Saudaraku, seperti dikatakan oleh surat Yakobus tadi, maka disitulah Roh Kudus menutup kelemahan kita. Dan dia tetap berdoa, dia tetap minta kepada Allah untuk yang terbaik buat kita, yaitu kehendak Allah sendiri. Nah, apakah kehendak Allah itu buat saudara dan saya? Saudara-saudara, tentu kita bisa melihat di dalam Alkitab ini, saudaraku, ada banyak kita bisa belajar tentang kehendak Allah, tentang apa yang menjadi perintah Allah. Dan saudara, kalau kita sudah tahu apa yang tertulis dalam Alkitab, saudara-saudara, maka saudara-saudara, itulah yang menjadi tugas kita untuk kita melakukan kehendak Allah. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang Paulus sampai katakan bahwa kita tidak tahu apa yang kita doakan karena kita tidak mengerti kehendak Allah. Dan saudara-saudara, apa yang menjadi kehendak Allah itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Inilah kehendak Allah, yaitu apa? Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Itulah kehendak Allah buat saudara dan saya, dan itulah yang Roh Kudus minta buat saudara dan saya setiap kali. Yaitu supaya apa, saudaraku? Supaya kita terus diubahkan makin serupa dengan Kristus. Supaya, saudaraku, panggilan Allah di dalam kehidupan kita terus, saudaraku, dilanjutkan hingga sempurna. Terus dikerjakan hingga sempurna. Dari panggilan Allah, saudaraku, yang membenarkan kita dan akhirnya membawa kita, saudaraku, masuk di dalam kemuliaan. And that is the perfect will of God. Dan itulah yang Roh Kudus minta, saudaraku, untuk saudara dan saya. That is what the Holy Spirit asks on behalf of us, even when we don't know that we should ask that. Karena itu satu pertanyaan buat kita semua. Adakah itu yang menjadi kerinduan buat kita? Adakah itu yang menjadi isi doa kita yang terbanyak? Yaitu, Bapa, bahwa aku menjadi makin serupa dengan Kristus. Atau saudara-saudara, kita lebih sering berdoa untuk hal-hal yang sementara, hal-hal yang jasmani. Tidak salah berdoa itu, saudaraku, sebab Rasul Paulus berkata, nyatakanlah di dalam doa segala permohonanmu. Jangan kau khawatir akan apapun. Tetapi apa yang, saudaraku, yang paling kita rindukan, yang paling kita inginkan dalam diri kita? Dan saudaraku, secara jujur, seringkali saudara kita minta yang lain, yang bukan jadi kehendak Allah yang terbaik buat kita. Kalau saya ingat ini, saudaraku, saya ingat apa yang dialami Rasul Paulus. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9-12, saudara sudah sering dengar kisah itu ya. Di mana Paulus ceritakan bahwa dia pernah mengalami, saudaraku, duri dalam daging selama 14 tahun. Dan dia berkata bahwa 3 kali dia sudah berseru kepada Tuhan.
Oke, tentu 3 kali itu bicara tentang 3 masa di mana dia sungguh-sungguh berdoa, saudaraku. Mungkin bahkan dia berdoa puasa untuk itu. Dan apa yang dia minta, saudaraku? Duri itu dicabut. Dia minta, saudaraku, penderitaan itu diangkat. Dia minta kesulitan itu diangkat. Tetapi, saudaraku, apa yang Tuhan jawab? Tuhan tidak angkat kesulitan itu. Tetapi Tuhan berkata, aku akan beri engkau kekuatan. Aku akan sertai engkau, aku berikan kasih karunia yang cukup untuk kau bisa melewati hari-hari yang akan datang. Walaupun kau masih harus mengalami duri dalam daging itu. Dan saudaraku, saya berpikir, saudaraku, waktu Rasul Paulus berdoa, Tuhan cabut duri ini. Pada saat yang sama, Roh Kudus berdoa kepada Bapa. Bapa, biar kehendakmu yang jadi. Dan kalau kehendakmu adalah duri ini harus tetap ada di dalam diri Paulus. Biar tetap ada, tapi berikan kepada dia kekuatanmu dan kasih karuniamu. Saudaraku, dan itu yang Allah kerjakan. Dan saudaraku, sampai satu waktu Rasul Paulus mengerti bahwa itulah yang menjadi kehendak Allah dalam dirinya. Supaya dia terus ada di dalam penderitaan, kelemahan, dan kesukaran. Supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam dirinya. Dan saudara-saudara, ini satu hal yang sangat encouraging. Kalau hati kita sungguh-sungguh rindu untuk kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau bukan hanya, saudaraku, kita bukan hanya sekedar, saudaraku, lip service kita berdoa, your will be done, biar kehendakmu jadi, tapi kita sungguh-sungguh berdoa, Bapa, aku rindu kehendakmu jadi dalam diriku. Saudara-saudara, inilah berita yang menguatkan kita, berita yang, saudaraku, membuat kita punya sungguh-sungguh pengharapan dan kepastian bahwa kehendak Allah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab Roh Kudus tidak pernah berhenti berdoa untuk kita. Dia tidak pernah berhenti, saudaraku, bersyafaat untuk kita. Dan di dalam kelemahan kita, di mana kita tidak mengerti kehendak Allah yang sempurna buat kita, Roh Kudus menaikkan doa yang sempurna untuk saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita belajar dari intercession daripada Roh Kudus ini. Yang ketiga, saudaraku, saya beri istilah, the intercession of Holy Spirit is earnestly. Oke? Kata earnestly itu dengan sungguh-sungguh. Dan itu, saudaraku, tercermin dari ayat 26. Di situ dikatakan bahwa Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kata keluhan tidak terucapkan ini dalam bahasa Inggris pakai kata groan, ya. Groan itu, saudaraku, seperti bahasa Indonesia di dalam ayat 22 dan 23, saudaraku, disebutkan pakai kata mengerang, ya. Mengerang. Oke? Sesuatu yang keluar dari dalam, ya, sesuatu yang keluar dari emosi yang begitu dalam, mengerang, ya. Nah, saya saya tidak bisa tidak, saudaraku, saya harus bahas sungguh-sungguh apa arti groan ini. Sebab saya tahu, saudaraku, mungkin ada saudara yang sampai hari ini, saudaraku, saudara masih percaya bahwa yang dimaksud dalam ayat ini Rasul Paulus, bahwa Roh Kudus itu berdoa dengan keluhan tidak terucapkan, itu artinya itu terjadi waktu kita berdoa di dalam bahasa roh. Saudara-saudara, mari kita lihat benar-benar, ya, apakah memang begitu. Apakah benar, saudaraku, bahwa keluhan-keluhan tidak terucapkan itu bicara tentang bahasa roh? Dan seringkali tentu, saudaraku, itu dikonotasikan sebab sesuatu yang tidak terucapkan, itu, saudaraku, disamakan dengan bahasa roh, sebab bahasa roh adalah sesuatu yang tidak bisa mengerti. Tapi yang tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran kita. Tetapi apakah benar demikian? Saya ingin berikan pada dua poin untuk saudara pertimbangkan. Nomor satu, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan Roh itu sendiri berdoa untuk kita. The Spirit Himself intercede for us. Kata Himself itu penting. Karena Himself itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu sendiri. Oke? Jadi bukan, saudaraku, dia menunggu kita berbahasa roh, baru dia mulai bersyafaat untuk kita. Ya, tetapi dia sendiri yang bersyafaat untuk kita. Dan saudaraku, kalau dikatakan roh itu bersyafaat untuk kita, intercede for us, hanya Roh Kudus yang bisa intercede for us, saudaraku, untuk kita. Kita tidak bisa intercede untuk diri kita sendiri. Saudaraku, kita tidak bisa bersyafaat untuk diri kita sendiri. Kita memohon, kita berdoa kepada Tuhan. Jadi, saudaraku, dikatakan kalau firman Tuhan berkata, kalau Alkitab berkata bahwa Roh Kudus sendiri yang berdoa untuk kita,
Berarti saudaraku itu tidak ada hubungannya dengan bahwa kita harus bersama-sama pada saat itu kita sedang lagi berdoa. Kita bisa sedang berdoa, tapi kita juga saudaraku tidak harus pada waktu itu kita berdoa. Tapi Roh Kudus sendiri yang terus-menerus berdoa untuk minta kehendak Allah terjadi di dalam diri kita. Nah, poin yang kedua yang saya ingin saudara pertimbangkan dan demikian. Kalau kita percaya bahwa kata groaning, keluhan tidak terucapkan itu, saudaraku, berarti saudaraku Roh Kudus baru bersyafaat untuk kita. Waktu kita berbahasa roh atau waktu kita berdoa dalam bahasa roh, berarti kita sudah membatasi dengan begitu sempit, saudaraku, ruang lingkup dari intercession dari Roh Kudus ini. Yaitu bahwa dia baru bersyafaat, Roh Kudus baru intercede untuk kita waktu kita berbahasa roh. Nah, saudara, saya ingin tanya kepada saudara, berapa banyak saudara satu hari saudara berdoa dalam bahasa roh? Berapa sering dan berapa lama? Dan saudara, kalau saudara percaya hanya pada waktu itulah Roh Kudus berdoa kita, berarti betapa pendeknya saudaraku intercession daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya saudaraku bahwa Roh Kudus bersyafaat jauh lebih banyak daripada doa kita sendiri kepada Tuhan. Dia membela perkara kita di depan Tuhan. Dia terus minta saudaraku kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jauh lebih banyak, jauh saudaraku lebih intens daripada doa kita sendiri, baik di dalam kata-kata kita secara manusia maupun saudaraku di dalam doa kita di dalam bahasa roh. Dan karena itu saudaraku, saya percaya kata groan atau keluhan tidak terucapkan itu bukan bicara tentang bahasa roh. Tetapi, saudaraku, di dalam bahasa Inggris dikatakan groan itu artinya too deep for words. Ya, dalam terjemahan katakan wordless. Nah, kata wordless itu bukan meaningless. Kata wordless itu bukan berarti, saudaraku, karena tidak terucapkan berarti pokoknya keluar bunyi yang aneh-aneh. Bukan, saudaraku. Itu juga bukan secret code. Itu bukan, saudaraku, kode rahasia. Tetapi, saudaraku, kata groan itu, sebenarnya ada juga di dalam ayat 22 dan 23 dari pasal 8 ini. Yang menunjukkan saudaraku seperti rasa sakit bersalin, saudaraku, karena merindukan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat baik. Dan kalau saudara membaca dalam ayat 23 dari Roma pasal 8 dikatakan kita ini mengeluh, kita ini groaning. Kenapa? Karena kita menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita ingin, saudaraku, mendapatkan, saudaraku, tubuh yang bebas dari dosa. Saudaraku, karena kalau saudara ingat, saudaraku, Paulus di dalam Roma pasal 7, dia sampai berteriak dan mengeluh, siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Dan karena itu, saudaraku, dia berkata, kita ini semua, kita sudah menjadi anak-anak, kita ini groaning. Karena kita tahu, saudaraku, kita masih ada di dalam tubuh, ya, yang darah dan daging yang saudaraku masih sering, saudaraku, jatuh di dalam dosa. Nah, kata groaning itu, saudaraku, menunjukkan pada satu kerinduan yang begitu dalam, dan itu dipakai Rasul Paulus untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus melakukan yang sama waktu dia minta kepada Bapa agar kehendak Allah terjadi dalam diri kita, walaupun kita tidak tahu apa yang kita doakan. Dia meminta dengan sungguh-sungguh, dia minta dengan kalau saya katakan ini dengan segenap hati di dalam tanda petik, saudaraku. Dalam bahasa Inggris katakan he earnestly intercedes for us according to the will of God. Itu yang dimaksud dengan Holy Spirit groans for us. Roh Kudus yang groaning, bukan kita. Dan saudaraku, dia minta dengan sungguh-sungguh pada Bapa. Waktu saya renungkan ini, saudara, saya merasakan begitu besar Roh Kudus itu mengasihi saya. Saya merasakan betapa dia sangat mengasihi saya. Ada satu revelation yang Tuhan saya rasakan terjadi, saudara, waktu saya renungkan ini. Sudah sering, saudaraku, saya menyampaikan kepada saudara betapa Allah itu mengasihi kita, betapa Bapa itu mengasihi kita. Betapa Tuhan Yesus itu mengasihi kita sampai dia mati di atas kayu salib. Dan saya masih terus, saudaraku, bersuka. Saya masih terus, saudaraku, menikmati kasih daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus. Tapi waktu saya merenungkan ini,
saya merasakan betapa Roh Kudus itu sangat mengasihi. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia minta sungguh-sungguh supaya kehendak Allah terjadi di dalam diri saya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, apa yang kita bisa belajar dari pelayanan intercession daripada Roh Kudus? Yang keempat adalah efektif. Efektif artinya, saudaraku, akan menghasilkan efek yang besar dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-27, katakan demikian, Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Saudaraku, ini satu yang indah, karena dikatakan God knows. God knows. God knows the mind of the Spirit. Dan kata knows di situ, saudaraku, dia mengenali sungguh-sungguh bahwa doa atau syafaat daripada intercession daripada Roh Kudus ini benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Dan tentu, saudaraku, tidak bisa tidak demikian. Sebab Allah Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Mereka adalah pribadi Allah. Dan di sini kita melihat, saudaraku, bagaimana Allah Tritunggal itu bekerja dengan indah di dalam kehidupan kita. Dan, saudaraku, waktu Paulus berkata, God knows the mind of the Spirit. Dia berkata, Allah pasti menjawab doa atau permohonan daripada Roh Kudus untuk saudara dan saya. Haleluya. Dan itu menjadi keyakinan buat kita semua. Karena Roh Kudus tidak pernah salah berdoa. Roh Kudus tidak pernah salah minta untuk kita. Dia selalu minta yang sempurna, yang terbaik buat saudara dan saya, dan Allah pasti akan menjawabnya. Dan bagaimana Allah menjawab, saudaraku, permohonan daripada Roh Kudus? Itulah yang indah di dalam ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya memberikan satu catatan cepat saja. Yang pertama, saya sudah baca ayat ini, saudaraku, dari sudah sejak lama, bertahun-tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Dan, saudaraku, pengertian saya terus bertumbuh tentang ayat firman Tuhan, tetapi waktu saya renungkan kembali tentang pelayanan intercession dari Roh Kudus, saya tahu Roma pasal 28 adalah jawaban daripada Allah Bapa kepada permintaan intercession daripada Roh Kudus untuk saudara dan saya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Dan saudaraku, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Maaf, saya ulangi. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Mengapa Allah bekerja dalam sesuatu? Sebab Dia menjawab permohonan, syafaat, intercession daripada Roh Kudus untuk saudara dan saya. Yaitu supaya kehendak Allah terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya Allah bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Saudaraku, di dalam ayat 28 kalimat terakhir dikatakan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan itu adalah bahwa kita dibawa masuk di dalam rencana Allah. Saudara, satu hal yang indah, kalau saudara membandingkan ayat 26 dan 28, ayat 26 dikatakan we don't know what we ought to pray. Kita tidak tahu. Tapi di ayat 28 dikatakan kita sekarang tahu. Saudaraku, satu hal yang indah yaitu bahwa walaupun kita masih belum bisa tahu kehendak Allah yang sempurna, saudaraku, untuk diri kita. Kita tidak pernah tahu, saudaraku, rencana Allah di dalam kehidupan kita, saudaraku, secara detail seperti apa. Tapi kita bisa punya keyakinan, kita bisa tahu bahwa rencana Allah akan terjadi lewat segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, saudara-saudara, Roma pasal 8:28 ini bukan ayat tentang blessing in disguise. Oh, kalau engkau mengalami sesuatu yang gak enak, percayalah di balik itu ada sesuatu yang enak. Saudaraku, bukan soal itu. Tetapi ini adalah, saudaraku, berita sukacita bahwa keselamatan saudara dan saya di dalam rencana yang sempurna pasti akan Allah genapi. Karena ada satu pribadi yang terus berdoa minta itu digenapi, yaitu Roh Kudus. Dan ada Tuhan Yesus yang selalu membela perkara kita di depan Allah, sehingga kita selalu berdiri, saudaraku, dengan posisi dan status kita sebagai anak-anak Allah, yaitu orang yang sudah dibenarkan karena kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, adalah satu hal yang kontradiktif
kontradiktif secara Alkitab atau biblically contradicting. Kalau di satu sisi, saudaraku, orang berkata, saudara kita sudah punya Roh Kudus, tetapi di sisi lain, saudaraku, masih dikatakan kita bisa kehilangan keselamatan. Atau saudaraku, rencana Allah bisa gagal dalam kehidupan kita. Sebab yang membuat rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita, nomor satu, adalah karena pelayanan syafaat intercession daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saudara, itu sebabnya kita belajar 4 hal ini. Pelayanan intercession dari Roh Kudus, sympathetic, perfect, earnest, dan efektif. Saya melihat pelayanan yang begitu penuh dengan kasih. Pelayanan yang begitu indah dan pelayanan yang begitu mulia. Saudara, tahukah saudara bahwa Roh Kudus sangat mengasihi saudara? Dia sangat mengasihi kita. Dia mengerti kelemahan kita. Dan dia ikut menanggung kelemahan kita. Bahkan, saudara, pada saat kita tidak bisa berdoa karena tekanan yang begitu berat. He take over our weakness. Dia ambil alih kelemahan kita. Dan dia yang dia akan mintakan perkara kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Dan saudara-saudara, karena itu, kalau hari ini, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi kalau hari ini, saudara merasa diri saudara begitu lemah, saudara merasa saudara sesuatu yang begitu menekan saudara hari ini, saudara rasa seperti putus asa. Dengar baik-baik, biar firman ini boleh hidup di dalam hati saudara. Saudara tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang ikut merasakan, menanggung, bahkan menolong di dalam kelemahan kita. Dan kalau kita melihat saudaraku pelayanan intercession daripada Roh Kudus ini, saya rindu kita semua punya kerinduan untuk kita bisa memiliki kehidupan doa yang lebih lagi. Karena kita tidak perlu takut saudaraku untuk kita berdoa waktu kita tidak tahu kehendak Allah yang sempurna buat kita. Dan saudaraku, jangan terlalu mudah untuk kita berkata, saya tahu kehendak Allah yang sempurna buat kita. Tapi marilah kita berkata, Roh Kudus, in my weakness, in my ignorance of the will of God, help me. Dan saudaraku, itulah pelayanan Roh Kudus yang indah. Dan saudara, kita boleh tetap berdoa. Kita boleh, saudaraku, terus masuk di dalam dan menikmati waktu-waktu kita berdoa. Bahkan waktu kita kehilangan kata-kata kita. Waktu kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Waktu, saudaraku, pikiran kita, saudaraku, terasa buntu. Dan kata-kata itu terasa macet di mulut kita. Kita tahu kita tetap bisa berdoa. Karena ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti bersyafaat untuk kita. Dia yang ikut menanggung kelemahan kita. Dan satu hal saudara yang saya inginkan sekali lagi. Roh Kudus selalu minta yang terbaik, bahkan yang sempurna untuk kita. Yaitu tidak lain adalah kehendak Allah sendiri. Dan itu sebabnya hari ini saya mengerti mengapa saudaraku Rasul Paulus menulis di dalam surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga 20 dikatakan, bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita bisa doakan atau pikirkan. Karena kuasanya yang dahsyat bekerja. Tapi mengapa Allah melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan? Sebab ada satu pribadi yang berdoa lebih daripada apa yang kita bisa doakan. Pribadi yang menaikkan permohonan untuk sesuatu yang sempurna di dalam kehendak Allah buat saudara dan saya. Dan itulah Roh Kudus. Saudara terkasih, kita sudah sering mendengar firman berkata, mari kita mengasihi Allah Bapa, karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Saya katakan amin, dan hari ini saya masih terus ingin tenggelam di dalam kasih Bapa itu.
Kita diajar, saudaraku, mari kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib. Dan hari ini saya masih terus, setiap kali saya memandang salib, hati saya menyanyikan Amazing Grace, how sweet the sound is unthinkable, so glorious and wonderful love. Tapi hari ini juga saya ingin bagikan pada saudara, Roh Kudus mengasihi kita. Dan mari kita mengasihi Roh Kudus. Let's love Holy Spirit.